Oke, Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Apa kabar? Selamat pagi. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah udah siap? Oke, kita mau belajar firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Sudah semua di rumah? 1 Petrus 4 ayat 17. Saya akan bacakan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya akan Injil? Saya ulangi sekali lagi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun, kita mengerjakan firman itu. Itulah adalah ada orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dalam beberapa terjemahan pun demikian. Saya akan bacakan ulang dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dia bilang begini: sebab waktunya telah tiba untuk penghakiman yang akan dimulai dengan anak-anak Allah sendiri. Apabila kita sebagai orang Kristen harus diadili juga, betapa buruknya nasib yang akan menimpa orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan di sini baik-baik. Di sini dikatakan sebab waktunya telah tiba untuk penghakiman yang akan dimulai dengan anak-anak Allah sendiri. Jadi penghakiman itu dimulai daripada kita, ya, bukan pada orang di luar sana, tapi mulai dari rumah Tuhan, mulai dari anak-anak Tuhan. Nah, karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan, ya. Karena kita percaya sama Tuhan, makanya kita akan diejek, kita diolok, kita dibilang sok-sok suci, kita dibilang sok-sok kudus dan segala macam dengan perkataan-perkataan ejekan-ejekan yang demikian. Tetapi pagi hari ini firman Allah menegaskan pada kita, tidak perlu kita takut menghadapi itu. Karena apa? Coba kita lihat dari ayat 14. Di ayat 14 dia bilang, berbahagialah apabila saudara dinista dan dihina. Nah, perhatikan baik-baik. Berbahagialah apabila, saya kembali pada terjemahan yang baru. Ayat 14 dia bilang, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena apa? Roh Tuhan ada pada kita, roh Allah ada pada kita, roh kemuliaan itu ada pada kita. Sebab itu iblis takut. Amin. Ya, iblis cemburu. Karena apa? Dia bukan milik kita bukan milik dia, tetapi kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu dia mencari-cari cara untuk membawa kita kepada apa? Kepada kebinasaan. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia, ya. Dia mau kita selalu ada bersama-sama dengan dia. Kita tidak pernah meninggalkan kehidupan lama kita. Nah, itu cara iblis. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi kita seperti itu, kehidupan lama kita. Karena apa? Tuhan telah membawa kita keluar. Kita karena kita percaya sama Tuhan, Tuhan membawa kita keluar
dari seluruh kehidupan yang lama kita pada satu kehidupan yang baru. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita hidup kita akan lebih baik lagi. Memang kita harus mengalami tekanan dan tekanan dan tekanan. Dan tekanan demi tekanan itu adalah satu proses buat apa? Iman kita semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga menuju kepada apa? Kesempurnaan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tujuan akhir adalah menuju kepada kesempurnaan. Kita memang tidak sempurna, tetapi kita lagi menuju kepada kesempurnaan. Hari demi hari kita diproses, hari demi hari kita dikikis, ya, kita dikerat. Firman Tuhan bilang kita dikerat supaya apa? Semakin hari kita semakin cinta sama Tuhan, semakin hari kita semakin kuat dengan Tuhan, semakin hari kita semakin percaya dengan Tuhan. Kita tidak bimbang, tidak ragu, tapi kita tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu di hari-hari ini. Tekanan boleh ada, dengar baik-baik, tekanan boleh ada hari-hari ini, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat. Karena apa? Dengan tekanan itu kita tahu bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu, tetapi Tuhan mau selalu kita percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, ya. Percaya sama Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi. Supaya apa? Apapun yang terjadi, tekanan apapun, seberat apapun, jangan pernah lari dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap apapun tekanan-tekanan yang berat itu. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita belajar menghadapi setiap proses-proses hidup ini, proses-proses di dalam Tuhan. Amin. Nah, di situ dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Ya, karena di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Kristus. Roh Allah berdiam dalam diri kita, Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan. Iblis iri, iblis mulai mengerjakan berbagai macam hal yang buruk, sehingga kita mau melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita tetap kuat dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan sendiri akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, membakar hati kita dan membuat apa? Roh kita menyala-nyala. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kendor, ya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, tetapi firman Allah berkata percaya saja sama Tuhan, ya. Percaya sama Tuhan. Percaya saja sama Tuhan, ya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan berarti apa? Tanpa ada embel-embelnya. Percaya ya percaya, ya. Imani saja bahwa Tuhan akan tolong kita dalam kondisi hari-hari ini, ya. Karena apa? Dikatakan bahwa ayat 17 itu dibilang karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu apa? Dimulai. Nah, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Nah, saudara bisa bayangkan kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang berharap sama Tuhan, siang malam yang berseru sama Tuhan. Nah, orang-orang kita inilah yang menjadi sasaran empuk yang paling pertama. Tetapi jangan takut, ya. Jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita ragu. Percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Amin.
Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Nah, coba perhatikan di situ dikatakan, dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, nah bagaimanakah kesudahannya mereka dengan mereka yang tidak percayakan Injil. Nah, itu sudah tidak usah kita bicara. Karena apa? Mereka yang tidak percaya sama Tuhan, mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka akan punya bagian tersendiri. Nah, kita anak-anak Tuhan jangan menganggap itu sebagai satu hukuman, tetapi kita melihat itu sebagai satu proses pendewasaan. Karena penghakiman itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Semakin kita ditekan, semakin kita melenting tinggi. Coba perhatikan, kalau bola basket itu atau bola kaki atau bola voli, begitu kita lempar ke bawah, tekan begitu dengan tekan yang sangat luar biasa, kita semakin melambung tinggi. Nah, itu yang Tuhan mau, supaya apa? Kita semakin kuat dengan Tuhan. Semakin kita ditekan, semakin kita kuat dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan. Amin. Semakin kita mengandalkan Tuhan, bukan kita lari. Ya, orang-orang yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang akan dihukum. Tetapi kita bukan orang yang mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, orang-orang yang berseru sama Tuhan siang dan malam. Dan kita adalah orang-orang yang akan ditolong sama Tuhan. Ya, Tuhan akan membawa kita keluar. Tuhan akan menuntun kita keluar untuk apa? Menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kita bukan orang-orang yang dihukum, tapi orang-orang yang merdeka. Nah, kalau kita orang-orang yang merdeka, begitu ada tekanan, kita santai aja. Karena kita orang bebas, kita tidak punya masalah. Iya kan? Coba lihat, bangsa kita sudah 75 tahun, tua, sudah cukup tua. Kalau orang sudah umur 75 tahun, waduh, itu umur yang luar biasa. Tapi di sini kalau kita melihat bahwa 75 tahun, berarti apa? Bangsa ini semakin kuat, semakin dewasa. Nah, dalam menghadapi krisis hari-hari ini, kondisi-kondisi yang sukar sulit hari-hari ini, negara-negara lain sudah mengalami hal-hal yang buruk. Nah, masuk dalam resesi, tapi kita tetap kuat. Kenapa? Ada satu persatuan yang luar biasa di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi kita bukan menurun, malah kita melambung tinggi. Kalau kemarin Bapak Presiden memberikan satu pidato kenegaraan di gedung MPR, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bukan menurun, tapi meningkat dalam kondisi hari-hari ini yang luar biasa. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Begitupun, kenapa kita ini orang merdeka, orang bebas. Nah, bebas menentukan hidup kita, bebas untuk menentukan masa depan kita, karena masa depan kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita menghadapi krisis-krisis kehidupan hari-hari ini, bagaimana? Ya, kalau kita tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, bagaimana kita mampu menghadapinya? Kita tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, membakar hati kita dan membuat apa? Roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Di situ dikatakan ayat 18 dia bilang begini. Nah, ayat 17 terakhir dia bilang, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Nah, ini
Coba perhatikan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, jadi ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, di sini dikatakan hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, saudara bisa bayangkan orang yang sudah tidak percaya Tuhan, orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, orang yang mengundurkan diri daripada Tuhan karena menanti sekian lama bahwa Tuhan mau datang, Tuhan gak datang-datang. Nah, ini kenapa kita sendiri tidak mempersiapkan diri dengan benar? Ya, padahal Tuhan bilang persiapkan diri dengan baik dan benar. Tetap kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Dengan takut dan gentar kerjakan terus keselamatan kita. Berarti apa? Tidak perlu kita kendor, tapi roh kita terus menyala-nyala dengan Tuhan. Ya, menyala-nyala. Roh kita terus harus menyala-nyala dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam diri kita ada roh kemuliaan. Ya, Tuhan bilang di dalam diri kita ada roh kemuliaan, ada Tuhan di dalam diri kita. Ya, roh Allah tinggal di dalam diri kita. Nah, roh Allah memimpin kita hari demi hari. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut ya menghadapi hari-hari ini, tetapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan membawa kita keluar dari segala situasi-situasi yang tidak mengenakan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak saudara, kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Nah, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan itu 75 tahun. Berulang tahun yang ke-75. Dan itu luar biasa. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Di tahun yang ke-75 ini Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Ya, bagi kita semua. Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Walaupun kita menghadapi pandemi ini, tetapi kita tetap masih sehat. Kita tetap kuat. Bapak Ibu yang di rumah juga kuat, sehat semua. Ya, tetap dengan Tuhan. Amin. Ya, tetap percaya dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita adalah orang-orang yang berseru sama Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat 15 dikatakan, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacur. Kita bukan orang-orang yang suka berbuat kejahatan, tetapi kita adalah orang-orang yang tunduk dan taat, yang tunduk dan takut sama Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari perhatikan setiap langkah-langkah hidup kita, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, mari selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi mengandalkan hidup seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan kita. Kekayaan kita tidak membawa kita kepada kehidupan, ya, tidak. Tapi kekayaan kita itu bisa membawa kita kepada kematian. Oleh sebab itu, jangan berharap jangan bersandar pada kekayaan, jangan bersandar pada hal-hal apapun juga, tapi bersandar sama Tuhan. Ya, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat, dekap yang erat sama Tuhan, dan kita mulai hari-hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir,
tetapi kita percaya sama Tuhan. Ayat 16 dikatakan begini, kita bukan adalah orang-orang yang pengaco, orang-orang yang berbuat jahat, atau orang-orang pembunuh, orang pencuri, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Tuhan. Ya, jadi kalau kita menghadapi tekanan, jangan kita malu, ya. Kalau kita menderita, jangan kita malu, tetapi kita percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau itu, ya. Kita diproses bukan menjadi anak kecil, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, ya. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, itu yang terjadi, ya. Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan hari-hari ini. Dalam kekuatan kuasa-Nya kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Bahkan janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Orang-orang yang bebas melakukan apa saja, tapi bukan melakukan kejahatan, bebas melakukan kejahatan dan segala macam, tidak, tetapi bebas melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan hal yang baik, siapa yang menuntut kita? Adakah orang menuntut kita? Orang membawa kita melakukan hal yang baik, bawa kita ke polisi dan segala macam? Tidak akan terjadi itu. Tetapi kalau kita sopan dengan orang juga akan sopan dengan kita. Tetapi kalau kita jahat dengan orang pasti akan berbuat jahat dengan kita. Nah, itu akan timbal balik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita melihat bahwa kita tetap kuat dengan Tuhan. Ada proses Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, dan Tuhan mau supaya apa? Kita selalu berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, di ayat 17 dia bilang, karena sekarang telah tiba, ya, saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi kita yang dikatakan sebagai anak Tuhan ini yang akan pertama-tama kali mengalami tekanan demi tekanan yang berat. Oleh sebab itu ya, kita mempersiapkan diri menghadapi segala situasi yang hari-hari ini kita hadapi, ya, dengan tetap berharap sama Tuhan, dengan tetap bersyukur sama Tuhan, dengan tetap sukacita, ya. Nikmati dengan sukacita, jangan nikmati dengan tegang, nikmati dengan marah-marah. Marah-marah tidak mengerjakan sesuatu yang baik, ya. Apapun juga yang kalau kita marah-marah itu tidak menghasilkan yang baik, jadi menghasilkan hal-hal yang buruk saja. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kalau masih kita marah-marah, mari tinggalkan itu semua, ya. Tinggalkan itu semua. Jangan pernah ada yang masih ngambek, ada yang masih ngambek. Nah, tinggalkan itu semua. Tidak perlu kita ngambek-ngambek, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, bahkan Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Nah, coba perhatikan di situ dikatakan, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan orang-orang? Nah, kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Ketika mengalami tekanan, banyak orang mati, banyak orang bunuh diri, banyak orang lari kepada hal-hal yang salah, ya, pada hal-hal yang tidak benar. Akhirnya apa? Merusak hidup mereka. Padahal firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat berdiamnya roh Allah. Jadi kalau tempat berdiamnya roh Allah dalam tubuh kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar apa? Kehidupan.
Nah, Tuhan mau supaya terpancar sukacita dan damai sejahtera, kehidupan yang seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut hari-hari ini menghadapi situasi-situasi hari-hari ini, tetapi kita percaya, kita tetap bersandar sama Tuhan, kita tetap bergumul sama Tuhan, ya. Karena di dalam diri kita dikatakan apa? Di dalam diri, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Karena di dalam diri kita ada roh Allah yang tinggal, ya, roh Allah yang memimpin kita. Nah, kalau kita mulai segala sesuatu, Bapak Gembala sering bilang ukurannya adalah damai sejahtera. Nah, kalau hati kita tidak damai sejahtera, nah itu yang harus segera kita selesaikan, ya, segera kita bereskan. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan. Tetapi mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera itu tetap ada di dalam diri kita, melingkupi di dalam kita, ya, tetap tinggal dalam hidup kita, dan damai sejahtera itu yang akan memimpin kita hari demi hari. Kita melangkah dengan sukacita. Amin. Nah, orang kalau nggak ada damai sejahtera, apa saja yang dikerjakan pada salah, apa saja yang dibuat oleh orang lain pasti salah. Nah, itu karena apa? Nggak ada damai sejahtera, yang ada cuma iri, ya, yang ada cuma sirik, yang ada cuma apa? Marah-marah. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan nggak mau kita taruh itu di dalam hati kita. Tuhan tidak mau itu kita taruh dalam diri kita, tetapi Tuhan mau ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak bisa kita pergi ke mall. Kok kasih saya damai sejahtera dong, Ci, kasih saya damai sejahtera sekilo, saya mau beli sekilo. Cukup duit kita? Enggak cukup. Damai sejahtera tidak ada di sana. Damai sejahtera itu ketika ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera itu tinggal bersama dengan kita, ya. Damai sejahtera itu tinggal bersama kita, dan damai sejahtera itu yang akan memimpin kita hari demi hari, hari demi hari, langkah demi langkah. Kemanapun kita pergi, kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan damai sejahtera itu yang memimpin. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga semua penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang luar biasa. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita tetap sukacita. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya? Merdeka. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bukan orang-orang yang hidup dalam tekanan, bukan orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi orang-orang yang hidup dengan sukacita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab, Bapak Ibu. Kita akan masuk. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Mari, ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa semua masalah dan persoalan kita serahkan sama Tuhan. Jangan biarkan masalah dan persoalan itu menekan dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau bawalah setiap masalah dan persoalan kita dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan. Marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan mau memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan mau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, jangan biarkan diri kita hari-hari ini kita tinggal dalam tekanan demi tekanan. Tapi Tuhan mau bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan setiap tekanan-tekanan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari
Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu, kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita tidak membawa tekanan demi tekanan itu terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak terima kasih, kami membawa setiap masalah dan persoalan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan angkat setiap masalah, setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan. Engkau cabut itu daripada kami, Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera alam melimpah dalam setiap kami, tinggal dalam hidup kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di rumah Tuhan, semua yang mendengarkan program ini dimanapun berada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau angkat kami, cabut segala hal-hal yang buruk dari dalam hidup kami Tuhan. Tekanan-tekanan yang berat itu di dalam nama Yesus kami cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi setiap kami Tuhan. Damai sejahtera Allah memenuhi dalam setiap kami. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, merestorasi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Irala masyarakat batakurana ya masyarakat. Kau lawat kami semua Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, amin. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya, glory, haleluya. Dan kami tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Glory, haleluya, glory bagi-Mu. Kami menyembah Engkau, Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang memerdekakan kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralama syarabata kurana ya namaso, inamata kurana ya namasirabata kirana ya namaso. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bebas Tuhan, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, seperti bangsa kami yang 75 tahun sudah merdeka Tuhan, Engkau membawa bangsa kami untuk membawa kami semua untuk lebih lagi Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, walaupun tekanan badai
dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu hanya proses dalam setiap kehidupan kami, sehingga membuat kami kuat, membuat kami teguh di dalam Engkau. Semakin kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Berkati semua yang ada di rumah Tuhan, lawat dalam setiap program ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau jangkau, Engkau jamah kami masing-masing Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami hari-hari ini dalam dalam situasi-situasi yang sukar sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam merdeka. Haleluya. Oke, kita akan bawa persembahan kita. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan sebelum kita akan mengangkat persembahan dan kita akan berdoa. Haleluya. Dah? Oke. Bapak Ibu di rumah sudah semua siap? Kita mau angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Yesus, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan istimewa, baik itu persembahan kolekte, bahkan persembahan-persembahan yang lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, yang berulang tahun dalam minggu ini, hari ini ada Aiko, anaknya Bapak Abri dan Ibu Hana. Haleluya, selamat ulang tahun Aiko. Tuhan memberkati. Terus 20 Ibu 21 Ibu Agnes sama Citra 21 juga. Iya, kalau tanggal 20 saya sendiri. Ya. Om Dian, ada Bapak Dian Nasution tanggal 20. Selamat ulang tahun Pak Dian. Ibu Agnes dan juga ada Citra, selamat ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama ada Aiko, ada Ibu Agnes, ada Citra, ada Om Dian, ada saya sendiri. Ya, oke. Nah, jadi kita berdoa biar semakin hari Tuhan semakin memakai kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung dana bagi renovasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam doa, mendukung dalam dana dan segala sesuatu yang sudah dikirim kepada kami, dan juga banyak hal yang telah kami kerjakan dan juga kami telah bayar-bayar ini, tapi belum cukup. Bayar-bayar tukang belum cukup, dan saya minta mereka istirahat dulu biar kita selesaikan semua urusannya, baru kita lanjutkan lagi. Dan kita masih di rumah kan, belum
belum kita berkumpul lagi bersama-sama. Ada masih sedikit, ada pekerjaan lagi, dan ada AC-AC yang harus dipindahin tempatnya. AC sentral itu tempatnya harus dipindahin karena bagian bawahnya itu ada bocor ke bawah, jadi ductnya itu udah mesti dikasih lapisan lagi. Nah, itu kita belum kerja, dan juga bagian atap bagian ruang lift itu juga yang mesti kita tutup lagi. Belum sempat, saya bilang tunggu dulu, kalau sudah selesai urusan bayar-bayar kepada tukang-tukang ini baru kita panggil mereka kembali untuk menyelesaikan pekerjaan yang sisa. Amin, saudara. Bapak Ibu mau dukung? Terus mau dukung kami? Amin. Haleluya. Kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita kaya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu kembali dengan luar biasa. Haleluya. Oke, kita masih tetap di rumah, tapi percaya, doakan saja bahwa semua urusan kami, bahkan segala pandemi ini boleh selesai, dan kita mulai kembali seperti biasa lagi, normal. Duka mamanya Hani, mertuanya Claudia meninggal. Oh, Mamanya Hani. iya. Ada Tadi pagi jam 5. Ada berita duka dari Claudia, anaknya Ibu Ria, punya suami, punya mama. Ya, besannya Ibu. Besannya Ibu Ria meninggal. Tadi pagi jam 5. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Penghiburan dan kekuatan. Penghiburan dan kekuatan hanya dari Tuhan saja. Oke? Untuk Hani dan keluarga besar, kami serahkan dalam tangan Tuhan, ya. Biar Tuhan sendiri yang menghiburkan, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, karena sudah sakit sekian lama, ya. Sudah sakit stroke sekian lama. Oke, kita tetap berdoa untuk itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang perlu disampaikan? Oh, sudah tidak ada. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah pimpin kami, Tuhan, dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini, Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat, Tuhan, dimanapun berada, Engkau tahu dalam setiap pergumulan hari-hari ini, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau telah mengangkat setiap beban dan dosa apapun yang merintangi, menghambat, menghalangi, sehingga Bapa, Engkau memberkati kami dengan ajaib, Tuhan. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu melimpah atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat, Tuhan, yang punya pergumulan hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengangkat setiap pergumulan, masalah dan persoalan. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan seluruh jemaat, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kesehatan mereka Bapa jagai, Bapa lindungi, Bapa pelihara mereka seperti biji mata-Mu dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas, Tuhan. Bersama dengan keluarga, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka, biarlah damai sejahtera tinggal dalam hidup mereka. Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka hari-hari ini. Biarlah mereka boleh menikmati semua yang terbaik, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Hani yang mamanya meninggal, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Claudia, mertuanya, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati
berkati mereka, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka boleh mengandalkan Engkau Tuhan, berharap sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Mereka tidak berlari kepada apapun juga, tapi mereka berlari kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah Tuhan dan Raja kami yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kami berdoa yang berulang tahun Aiko pada hari ini juga, dalam minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, yang saya sendiri Tuhan. Tuhan berkati Bapa, di dalam nama Yesus. Ada Ibu Agnes Tuhan, dan juga ada Citra, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga ada Bapak Diana Sution Tuhan, yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau bertambah-tambah di dalam kami, Engkau terus membuat kami maju, Engkau terus membuat kami tetap berharap sama Engkau, tidak berharap sama apapun juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga serahkan bangsa ini yang akan berulang tahun ke-75 Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan. Berkati bangsa ini, biarlah bangsa ini semakin hari semakin dewasa, bangsa ini semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan. Bangsa ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati para pemimpin kami Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan yang mengelola bangsa ini, yang memanage bangsa ini dengan luar biasa Tuhan, sehingga membawa bangsa ini Tuhan tidak masuk dalam resesi, tetapi ada dalam kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami, Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami walaupun dalam kondisi hari-hari ini yang sukar sulit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami untuk menikmati segala yang terbaik Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bapa, berkati mereka dalam segala hal, apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar Tuhan. Yang ada dalam program ini pun, mari Tuhan Yesus lawat mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tegas dalam hidup ini, mau mengikuti Engkau Tuhan, mau berada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati kami dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu merdeka. Merdeka. Haleluya. Rumah sakit.